Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia, Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 2026. Adapun bacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32 dengan tema mingguan Gening, dibaharui dalam roh dan pikiranmu serta mengenakan manusia baru. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, di saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam syukur atas kasih dan setia Tuhan yang terus melimpah di tengah perjalanan kehidupan kami sebagai umat milik kepunyaan. Kami rindu, lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, sebab kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu membawa kami di jalan kehidupan, jalan kebenaran, dan jalan keselamatan. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami semua di saat ini, supaya sebagai milik-Mu kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini melalui Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32 dengan tema manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup yang berasal dari Tuhan. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tema ibadah kita ialah dibaharui dalam roh dan pikiranmu serta mengenakan manusia baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita boleh kembali berjumpa melalui channel YouTube Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Irian Permai. Dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita saat ini, kita percaya firman Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan juga tuntunan dalam menjalani kehidupan di tengah dunia milik kita. Dan firman Tuhan melalui Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32 mengingatkan kita tentang satu hal yang sangat penting, yaitu orang yang sudah hidup di dalam Kristus itu harus mengalami perubahan. Paulus berkata dalam ayat 23 hingga ayat 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang disampaikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertama, jangan lagi hidup seperti manusia lama. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus supaya mereka tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa? Karena ketika seseorang sungguh-sungguh menerima Kristus, itu artinya hidupnya tidak boleh tetap sama. Sebab manusia lama adalah kehidupan yang dikuasai oleh dosa, kepahitan, kemarahan, kebohongan, iri hati, keserakahan, dan berbagai sikap yang menjauhkan kita dari kehendak. Kita sudah menjadi orang yang percaya. Kita rajin beribadah, aktif dalam pelayanan. Tapi terkadang kita masih membawa dalam tanda kutip manusia lama dalam kehidupan kita sehari. Mungkin kita mudah marah, sulit mengampuni, suka berkata kasar, menyimpan sakit hati, atau menyebarkan perkataan yang dapat melukai orang. Firman Tuhan mengingat, Kristus tidak hanya ingin mengubah apa yang terlihat dari luar, tapi juga ia mau memperbarui hati dan pikiran kita. Memperbarui kehidupan kita seanjur. Hal yang kedua yang disampaikan lewat firman Tuhan ini adalah dibarui dalam roh dan pikir. Perubahan hidup itu dimulai dari pikiran dan hati. Ketika pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan, maka cara kita untuk melihat juga kehidupan itu pasti akan berubah.
Dahulu mungkin kita berpikir, saya harus membalas orang yang menyakiti saya. Tetapi setelah mengenal Yesus Kristus, kita belajar berkata, saya akan mengampuni. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni saya. Dahulu mungkin kita mudah berkata kasar. Tapi sekarang kita belajar menggunakan perkataan yang membangun. Dahulu kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tapi sekarang kita diajak belajar memperhatikan dan menolong sesama. Inilah pembaruan yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai umat milik Tuhan. Jadi manusia baru bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Tetapi ketika kita jatuh, kita mau datang kepada Tuhan. Kita bertobat dan kembali berjalan dalam kehendak. Yang ketiga adalah mengenakan manusia baru. Paulus bukan hanya berkata, tanggalkan manusia lama, tetapi juga kenakan manusia baru. Artinya, kehidupan orang percaya itu harus memperlihatkan karakter Kristus. Karena itu Paulus memberikan contoh yang sangat praktis lewat firman Tuhan ini. Jangan berdusta, tetapi berkatalah yang benar. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membantu. Dan yang paling penting, Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Ini berarti manusia baru terlihat bukan hanya ketika kita berada di gereja, di tempat-tempat beribadah, tapi juga ketika kita ada dalam rumah tangga, di rumah kita, di tempat kerja, dalam pergaulan kita. Bahkan ketika kita berkomunikasi melalui media sosial. Orang mengatakan, jangan sampai hanya di gereja kita terlihat sangat rohani. Tetapi di luar gereja, kita hidup tidak sesuai dengan kehendak. Jangan sampai kita berbicara tentang kasih Tuhan, tetapi perkataan kita justru untuk melukai orang lain. Manusia baru itu harus terlihat dalam seluruh keberadaan kehidupan. Yang keempat, yang mau dikatakan lewat firman Tuhan ini bagi kita, bahwa pembaruan itu adalah proses setiap. Dibaharui dalam roh dan pikiran, itu bukanlah sesuatu yang terjadi hanya satu kali. Tapi ini adalah proses yang berlangsung, yang berkelanjutan. Selama kita hidup di tengah dunia ini. Setiap hari kita membutuhkan. Setiap saat kita membutuhkan firman. Setiap hari kita harus belajar untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan belajar melakukan apa yang benar. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah masih ada manusia lama yang saya pertahankan? Apakah ada kemarahan yang belum saya lepaskan? Apakah ada orang yang belum saya ampuni?
Apakah ada perkataan yang perlu saya ubah? Kebiasaan yang harus saya tinggalkan? Hari ini Tuhan mengundang kita untuk kembali kepada, mempasrahkan seluruh keberadaan kehidupan kita dalam pimpinan, dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Sebab dunia membutuhkan orang-orang percaya yang bukan hanya pandai berbicara, pandai berkata-kata tentang Kristus, tapi hidupnya harus mencerminkan kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita tanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kita mengundang Roh Kudus untuk senantiasa memperbarui hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Supaya melalui kehidupan kita, siapa saja yang kita temui dan yang kita jumpai, mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, dan semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang membawa kehidupan setiap untuk tetap ada dalam kasih dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau tidak pernah membiarkan ataupun meninggalkan kami menjalani kehidupan di tengah dunia milik. Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, mengingatkan kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu untuk meninggalkan atau menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia yang senantiasa dibaharui dalam roh dan pikiran. Dengan demikian, Engkau Tuhan yang senantiasa mengubahkan hati dan pikiran kami, kehidupan kami, untuk semakin menyerupai Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, untuk membuang segala kemarahan, kebencian, kepahitan, kebohongan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Ajarlah kami ya Bapa, sebagai umat milik kepunyaan-Mu, untuk selalu berkata benar, hidup dalam pengampunan kepada sesama, mengasihi, menolong, dan mau membangun sesama melalui perkataan dan perbuatan. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang boleh menyaksikan lewat channel YouTube Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Memberkati setiap keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan pergumulan saudara-saudara kami. Kiranya melalui firman yang boleh kami dengarkan di hari ini, selalu menjadi kekuatan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami percaya dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, berkat-berkat-Mu selalu melimpah dalam hidup dan penghidupan kami.
baik berkat jasmani, teristimewa berkat roh. Berdoa bagi tim pelayanan multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian yang senantiasa terus melayani melalui media. Pakailah untuk selalu menjadi sarana pemberitaan Injil, tapi juga sebagai saluran berkat Tuhan bagi kehidupan banyak. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Ini kami yang berdoa. Ini kami yang mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.